Halo guys. Halo guys. Balik lagi di channel kami Ngelempus. Apa lah iki yo. Bosen ra. Bosen ya onone ya iki ta ya. Ya semoga ndak bosen. Kita masih mau membahas film. Kali ini filmnya dikhususkan bagi para wanita-wanita ya Mas ya. Mas. Tokohnya cewek soalnya ini. Tokohnya cewek dan itu kejadian di film ini biasa dialami oleh para wanita-wanita di dunia. Apalagi kalau bukan belanja. Shopping ya. Shopping. Oke. Nggak usah lama-lama lagi. Gimana keseruan cerita filmnya? Biasa biar Mas Edo yang ngumplu. Saya tak ngopi sama ngerokok aja lah. Sebenarnya tugasnya Mas Edo itu. Komen selama sepanjang episode film ini, sepanjang episode apa ya Mas? Ya channel ini. Mas Edo sih. Tugasnya. Sing tukang cerita. Saya tak mau. Oh ya. Laksanakan tugas Mas Edo. Laksanakan. Oke. Siap. Jangan di skip, terutama bagi penonton cewek nih harus tahu. Penasaran? Ya, kalau penasaran ya jangan di skip videonya. Siap Mas Edo? Siap. Gaske. Oke, ya. Terima kasih Mas Kim. Oke, siap. Halo teman-teman semua. Wah, harus ngopi ya gue. Silahkan dipenake Mas. Satu judul ini film genre drama Mas. Drama ya. Romance, komedi juga. Tapi ceritanya cukup menarik ya Mas. Yeah. Ini diangkat dari novel juga. Novel. Film ini. Judulnya Confession of Shopaholic Mas. Jadi Confession of Shopaholic. Jadi tentang seorang cewek yang gemar belanja. Shopping. Nah, shopping, seneng golek diskonan. Nah, ini nih. Berburu diskon. Nah, betul. Cukup menarik film cerita di film ini. Langsung ke cerita aja Mas. Ya. Di sini ada tokohnya itu Rebecca Mas namanya. Rebecca Bloomwood ya. Di situ panggilannya Becky. Profesi dia adalah seorang jurnalis Mas. Jurnalis majalah kecil ya, majalah tentang bertaman ya. Tanaman hias segala macam. Nah, si Becky ini memiliki sebuah cita-cita, gitu Mas. Dia seorang jurnalis majalah kecil. Dia memiliki cita-cita bahwa sesuai dengan hobi dia ya. Dengan dia kan senang belanja, dia dunia fashion tuh dia sangat hobi lah ya. Dia mengenal merek, terus model-model pakaian yang terbaru. Itu ada majalah yang cukup populer ya di sana itu Alet namanya Mas. Majalah fashion Alet. Oh itu nama majalah majalah ya. Tapi khusus fashion. Jadi si Becky ini dia memiliki harapan besar bahwa suatu saat saya ingin bekerja di majalah Alet ya. Karena sepertinya kok sesuai dengan passion dia gitu tentang fashion, dan mungkin ya dari sisi gaji ya gede juga di sana. Itu tadi dari Becky itu memiliki kebiasaan hobi yang cukup bukan hobi yang murah ya. Belanja Mas, dia belanja fashion ya. Baju, gila belanja. Betul, dia mengoleksi sepatu, busana berbagai macam musim gitu ya, dan apa yang tren saat itu. Dia sampai kamarnya itu penuh ya dengan koleksi dia itu istimewa. Wah, sangat komplit ya di kamarnya. Nah, tapi ya itu karena kan dia bekerja sebagai seorang wartawan kecil ya, dengan gaji yang sebenarnya nggak terlalu besar juga gitu loh. Pas-pasan bener. Tapi dia memiliki beberapa kredit card Mas yang
wah, ada sekitar berapa itu ya, mungkin 10 lebih ya kredit card yang dia punya. Nah itu kredit wah itu amunisi dia untuk berbelanja itu tadi gitu loh kan. Banyak dengan kartu kredit itu kan biasanya yang jelas kan kita bisa membeli sesuatu tanpa harus cash ya. Nah, dan kita nanti nyicil. Nah, kan gitu, nyicil terus utang sih lah gitu. Nah, mungkin dari kredit itu juga ada banyak diskon, potongan maksudnya nanti juga mungkin ada bonus-bonus lain sebagainya. Dia sangat gemar belanja dengan kartu kredit yang sekian banyaknya itu yang dia gunakan untuk belanja. Itu luar biasa ya, sampai tagihan itu ya wes di luar ekspektasi ya man. Dengan gaji dia yang kecil, apakah mampu dia membayar cicilan yang sedemikian banyaknya gitu loh. Nah sampai dia nggak terasa toh, semua kartu kredit yang dia pakai itu bisa dibilang sampai limitnya itu ya sudah hampir habis ya. Beberapa tuh sudah habis gitu loh. Tagihan yang masuk itu sampai bertumpuk-tumpuk ya. Itu dia sampai paranoid karena ya itu setiap saat itu selalu ada telepon gitu loh. Tagihan. Nah. Dia sampai nggak berani ngangkat telepon. Kadang yang ngangkat telepon itu teman satu ininya ya, teman akrab dia. Dia nggak berani ngangkat telepon sendiri, yang ngangkat telepon temennya. Setelah diangkat, ini tagihan dari bank A, B, C, D lah gitu ya. Sampai pas mau ditagih ke rumah dia selalu beralasan gitu. Sampai yang sakit lah, yang kakinya patah, yang neneknya meninggal. Wah, ya lucu ya, mesti itu seperti mesti cerminan seperti masyarakat kita juga gitu loh, dalam arti yang konsumtif ya, dimana kita membeli sesuatu di luar kemampuan kita gitu, kadang seperti itu. Maksake di saat tagihan bertumpuk-tumpuk bingung kan gitu kan. Nah, mati. Tagihan debt collector datang ke rumah umpetan ya. Itu wes sudah nggak asing lah kita ya kan, seperti itu. Rebecca Bloomwood, Akiza, dress, and minted, and I got 1% cash back. Gucci! Moving to New York, that kind of put things in perspective. Well, that's what it's like when I see a store. Gorgeous cashmere sweater. Store always smells good. I'll spend $900. Okay, don't panic. Hold on. Insane spending spree around New York. That tent. Remember? I did an interview at Alette magazine. Isn't it? You know, gardening to fashion? Kane, I wanted to work at Alette magazine. Income, Suze. I need my Answer the phone! Derek Smith? The list! Get the list! Derek Smith! All City Debt Collection. Oh, I'm so sorry. It's actually not. Have her call you as soon as... Yes. Still Thank you. Bye. $400 on Marc Jacobs underwear. $8 on lavender honey. About this one. Said I was a valued customer. $16,000, $1,200 with no job. Suatu ketika dia mendengar informasi bahwa majalah fashion Alette ya, Alette itu membuka sebuah lowongan mas untuk mengisi kolom ya, salah satu kolom yang ada di majalah Alette itu. Dia membuka lowongan dan Becky berniat untuk mencoba untuk interview di sana. Pas dia datang ke lokasi, dia menanyakan informasi ke resepsionis ya. Resepsionis. Ya, dia menanyakan di sana tentang lowongan itu. Ternyata, wah maaf Mbak, Anda terlambat. Posisi kekosongan yang ada di Alette itu ternyata sudah diisi oleh orang dalam gitu. Ada orang dalam yang sudah memasukkan orang untuk mengisi kekosongan yang ada di majalah Alette ya. Jadi Becky terpaksa ya itu, dia sudah kehilangan kesempatan di sana. Tapi itu juga mungkin salah satu keberuntungan dia, karena di situ ada satu lowongan lagi gitu dari majalah juga, tapi majalahnya
masih di bawah alet ya. Dan itu majalah keuangan Mas, majalah keuangan namanya itu Successful Saving. Nah, itu majalah Successful Saving itu juga membuka lowongan pekerjaan juga. Dan si Resploris itu menyarankan bagaimana kalau dicoba aja interview di sana, barangkali nanti ketompo, Anda interview di sana nanti bisa masuk kan lumayan karena Successful Saving itu juga ini Mas, masalahnya juga progresnya bagus. Nah, jadi jika nanti bisa bekerja di sana, barangkali kan bisa menyusun portfolio ya, ibaratnya menyusun portfolio di sana, barangkali nanti di alet nanti ada lowongan lagi, Anda sudah punya nilai plus nih, gitu. Jadi sebagai jembatan lah, batu loncatan untuk supaya kedepannya nanti bisa mencoba di alet lagi, jika pas ada lowongan lagi di sana. Akhirnya Becky mencoba untuk dia daftar di situ melamar di Successful Saving. Sebelum acara interview di majalah Successful Saving, dia mencoba mencari fashion Mas, mencari paduan baju yang cocok yang akan dia pakai untuk interview gitu. Aku nganggundi. Dari situ di sebuah toko dia menemukan sebuah sial warna hijau itu sepertinya ini cocok nih kalau untuk perpaduan baju saya gitu. Tapi harganya mahal sekali. Harganya mahal. Terus cobalah. Itu kan dia kartu kreditnya kan limitnya kan udah ini Mas, beberapa sudah limit 0 kan gitu. Wah, dari beberapa kartu kredit yang dia coba ini untuk bayar, wah yang ini limitnya tinggal sekian. Nah, dari jumlah sisa limit yang ada di kartu kreditnya itu dia masih kurang gitu loh. Masih kurang, kalau enggak salah ya tinggal sedikit sih, kurang $20. Kurang $20. Aduh, ini kurang Mbak bayarnya gitu. kurang $20. Waduh, ini limitnya udah habis semua. Tapi dia masih punya cek ya. Dia masih punya cek, dia akan coba untuk pakai cek itu. Pakai cek itu, tapi kan si pemilik toko kan ini harus cash kan gitu. Dia maunya cash. Pokoknya $20 ini cash saya maunya gitu. Dia enggak mau. Ya, terus dia coba tak beli barang dulu, terus nanti kembaliannya tak cari cash untuk membayar sial itu untuk biar kekurangan. Nah, terus dia ke sebuah toko hamburger di pinggir jalan. Itu antriannya panjang toko. Wah, dia nekat dulu. Dia harusnya kan ikut antri, tapi karena dia terburu-buru nerobos dia nggak mau tahu lah, dia langsung saya mau beli hamburger gitu. Tapi saya bayarnya pakai cek. Dan tolong nanti minta kembaliannya cash. Dan gitu. Nah, kamu mau beli berapa? Itu antrian panjang sekali, kamu harus antrian gitu. Udah pokoknya ini nanti tak borong burgernya. Ini hotdog apa burger ya? Ini hotdog panjang gitu. Jekok. Hotdog lah, kalau ini enggak salah hotdog. Dia dia nanti saya akan beli hotdog kalau enggak salah itu jumlahnya itu 95 biji. 95. Nanti tak beli 95. Yang penting saya dilayani dulu. Karena saya butuh uang $20 itu. Saya mau beli sial untuk dia alasannya untuk bibiknya yang lagi sakit kan gitu. Ini bibik saya sakit. Tolonglah saya dilayani dulu gitu. Ribet gitu ya. Ribet. Nah, pokoknya nanti tak borong hotdognya, nanti tak borong. Yang penting saya dikasih $20 dulu untuk tak buat bayar sial yang tadi saya mau beli. Ribet. Nah, kebetulan di belakang ini yang mau dilayani si penjual hotdog itu adalah seorang lelaki Mas. Dia ini cewek, kamu harus antri di belakang. Kita udah antri lama dari tadi, kamu nerobos wae kan gitu, ngawur. Enggak, pokoknya ini darurat tadi. Nah, kamu tuh sebenarnya aku butuh $20 buat bayar itu. Ini kekurangan bibik saya, kekurangan saya, bibik saya sakit, saya harus segera beli ini sekarang juga gitu. Akhirnya si pemuda itu udah gini aja lah nih, tak kasih $20 gitu. Oh, malah dikasih itu? Si cowok itu tak kasih $20, udah sana kamu pulang sana.
ribet gitu loh. Maksudnya wah kamu ngawur lah, ini antri panjang. Dan ngerti-ngerti mau dilayani dulu kan ngawur kan gitu. Udah ini kalau kamu cuma butuh $20 nih aja. Ya gue tak kei lah. Udah sana pergian gitu. Saya lapar nih mau beli kan gitu. Akhirnya terima kasih gitu. $20 itu akhirnya dia bawa ke toko tadi untuk ngelunasi ya. Akhirnya sial warna hijau itu jadi miliknya. Kebeli gitu, ya. Berhasil kebeli. No. Do not need a scarf. Around your neck. That'll keep you warm. Of a definition of your eyes look bigger. Let interview confident. The green scarf, please. Be $120. How would you like to pay? You put 30 on this card, 20 on that. Excuse me. Delicious hot dogs and $20 cash back. Right, Anne, and she's very sick. She's in the hospital. Who do I make it? You want your scarf? I want my hot dog. My aunt will really appreciate it. Nah, akhirnya dia interview, Mas. Dia interview di Successful Saving. Akhirnya dia ketemu dengan editor yang di sana, kepala editor yang di majalah itu. Itu dengan sial hijau tadi itu kan. Ya penampilannya sudah oke lah, pas banget ini kalau buat interview. Nah terus silahkan, itu sudah ditunggu Pak editor di sana, Pak kepala di sana, silahkan kalau mau diinterview. Terus dia datang, dia masuk ke kantornya, keluar kan gitu. Oke Mbak, monggo JJ, misi, gitu. Akhirnya masuk gitu, kaget dia. Si cowok tadi itu ternyata si Pak editornya itu cowok yang tadi bayari dia $20. Yang ngasih $20 itu? Yang ngasih $20 itu ternyata kepala editor di majalah Successful Saving itu. Waduh kacau. Tapi gini, sebelum dia masuk ke kantor kan dia udah ngeliat, waduh kok orang itu gitu. Nah, sialnya itu dia lepas. Oh dilepas di luar gitu. Ketahuan kan tadinya bilangnya kan buat neneknya. Buat bibinya yang sakit gitu kan. Dia lepas itu sial yang hijau itu, kasih luar. Nah dengan tersipu malu dia akhirnya masuk ke ruang redaksi ya. Ketemu dengan sang editornya. Nah, editor itu namanya itu Luke Brandon. Luke Brandon, dia adalah kepala editor di Successful Saving. Nah dari situ yo kaget juga si Luke, wah kamu tadi yang di itu ya, yang di toko hamburger ya. Wah akhirnya yo skikuk podo-podo gitu ya. Bingung. Wah, ternyata kamu tuh kan gitu. Itu sudah terlanjur malu kan si siapa? Becky ya. Waduh, malah iki to wong kan gitu. Akhirnya obrolan yang ada di ruang editor itu menjadi nggak nyaman gitu. Menjadi nggak nyaman, canggung. Dan menjadi ini berakhir dengan si Becky keluar dari ruang kantor itu. Oh jadi tetap interview dengan jawaban-jawaban yang mungkin karena dia juga nggak fokus ya. Terus tahu-tahu itu ini asistennya si Luke itu masuk ke ruang kantor, Mbak ini sialnya ketinggalan. Sialnya ketinggalan di luar. Terus diterima sama oh ya terima kasih kan sial hijau itu yang itu tadi dia udah bohong kan sama si Luke pas di toko hamburger tadi gitu. Wah kacau balau lah dia. Bingung kacau balau. Akhirnya pamit Becky. Saya pulang dulu. Wagu wes kacau balau lah. Saya pulang dulu. Kok saya pulang dulu? Ini si Luke-nya juga bengong loh. Gimana tuh ini toh? Katanya mau ini interview kok malah pamit kan gitu. Wah ya dia juga mungkin berpikir wah dia mungkin terlanjur malu ya karena ketahuan kalau sial hijau itu ternyata bukan untuk bibinya tapi mau dipakai dia sendiri gitu. Ya sudah akhirnya si Becky pulang. Ketahuan raine abang ya.
Gitu. I'm here for the interview at a lit magazine. Filled internally yesterday. The job of filling 10. Has the longest legs in the world. That's successful saving. Saving could be your yellow brick road. You're in. Miss Bloomwood? Dance, butterfly, investment. Good luck. Thanks. Yeah, of course I did. Oh, yeah. Because I'm interviewing. Aunt, scarf, yep. So, I've been a journalist for 5 years. You're looking out on the 5th floor, right? Not a pervert. Sit down. Bloomwood, you dropped your scarf. Tail, did you just scrub my name? Propose that we curtail this interview. And I appreciate. Good day. Nah di rumah itu Becky sama temennya itu mabuk mas, ya mabuk. Party. Di rumah sampai beliut dari. Nah di situ dia punya mencoba menulis surat si Becky. Saya akan mencoba menulis surat. Mungkin dari interview dia sudah gagal ya. Interview dia sudah gagal. Tapi aku tak coba menulis surat tentang saya akan membuat sebuah tulisan yang akan saya kirimkan ke majalah-majalah ini supaya mereka bisa melihat konsep tulisan saya. Dia akan biar di saat mereka membaca barangkali itu bisa menjadi nilai plus, suatu saat ada lowongan lagi dia menjadi prioritas. Akhirnya dia bikin surat untuk 2 majalah tadi mas, yang satu Alet ya, dia bikin surat untuk Alet, yang satu dia bikin surat untuk Successful Saving. Gitu, karena interview yang tadi kan gagal. Tapi ini yang di Successful Saving tuh dia bikin surat ngawur, semuanya sendiri. Tadi intinya dan ini ya sama Luk tadi kan sudah wis seakan-akan koyo kisinan tuh mas. Ya wis kisinan, terus ya Dan juga koyo rodok dendam juga itu kan. Dia sempat disindir tadi kan di aku mau bikin surat ngawur aja lah. Akhirnya 2 surat itu jadi, akhirnya diposke. Yang satu mau ke Alet, yang satu mau ke Successful Saving. Betul. Di situ dia sudah kasih ada nomor kontak di sana. Nanti misalkan mereka butuh tinggal menghubungi wartawan, nanti tinggal menghubungi saya. Nah itu di luar ekspektasi. Ternyata surat yang sebenarnya untuk Alet salah kirim mas. Oh ketuker. Oh alah. Ketuker. Yang buat Alet kekirim ke Successful Saving, yang ke Successful Saving yang harus kekirim ke Alet. Gitu. Nah si Luke kan menerima surat itu loh. Ini ada surat dari dengan si pengirim Rebecca Bloomwood yang gitu loh. Ini yang kemarin interview kan gitu. Dia mengirim surat apa, terus dibuka sama dia. Dia terpukau mas. Sama ini dengan tulisan yang ada di situ. Kan itu kan tulisan udah bagus banget sebenarnya. Kan harusnya ke Alet kan gitu. Tapi setelah dia baca itu, wah kok ape? Ini keren ini kan itu. Ini bagus ini. Ini untuk ngisi kolom di majalah kita. Pas ya. Pas ini. Ini yang saya butuhkan. Intinya gitu loh. Ini yang saya butuhkan. Nah, terus dia telepon si Becky. Gitu. Terus pas telepon itu, ya ini dari Successful Saving. Ya gimana? Kan. Ini tulisanmu bagus banget kan. Gimana kalau kamu kerja di majalah saya? Itu langsung diterima. Langsung diterima ya. Kamu kerja di majalah saya gimana? Gitu. Dari ketidaksengajaan ya. Dia kan berpikir, padahal kemarin yang tak kirim itu isinya ngawur kok malah ketompo. Ternyata waduh berarti ini tertukar ini. Berarti yang isinya ngawur kekirim ke Alet. Gitu. Waduh kacau balau ini gitu. Tapi ya sudahlah, saya juga sudah diterima di Successful Saving. Akhirnya dia menerima lowongan itu. Dia menerima tawaran itu. Oke. Saya diterima berarti ini. Yo kamu diterima. Besok kamu datang ke kantor gitu. Nanti kita ngobrol kan gitu. Akhirnya si Rebecca
Besoknya dia berangkat ke Successful Saving. Nah, ya dengan sedikit tersipu malu ya ibaratnya, wah saya diterima di sini. Ini tulisanmu bagus. Berarti si Brandon ini ya itu suka dengan karakternya si Becky ya, dia kan orangnya ceria gitu, dan ternyata di luar sikapnya yang agak ngawur gitu ya, ngamburadul gitu, tersimpan dia memiliki potensi, memiliki potensi bahwa tulisan yang dia buat di situ itu cocok, ini bagus, ini yang saya butuhkan sebenarnya untuk menghidupkan majalah Successful Saving yang mungkin selama ini masih apa ya mungkin agak membosankan lah gitu kan. Ini bagus ini untuk sebagai apa ya, memberi suasana baru di majalah tersebut. Akhirnya si Becky diberi kesempatan untuk mengisi sebuah kolom di majalah Successful Saving. Kamu saya beri kolom khusus untuk kamu, terus bikin sekian ratus kata ya yang akan kita apa ya pasang di situ. Dan Becky bingung, ini saya harus menulis apa kan itu, saya harus kolom ini isinya apa. Nah, ini kan majalah Successful Saving, dari ini adalah majalah keuangan, majalah bagaimana cara memanajemen keuangan keluarga, mengatur keuangan lah ini kan seperti itu. Kamu ngisi tentang perencanaan keuangan. Ya bingung, dan basicnya bukan itu. Iya. Gitu. Lagian juga dia orangnya ya hitungannya boros banget. Boros tuh sakar PDW itu, dan malah menghitung keuangan. Jadi intinya sebenarnya itu di luar apa ya, sebenarnya dia boros tapi di situ suruh nulis tentang berhemat. Lah iya. Kan itu. Bertolak belakang. Akhirnya ya oke lah, nanti coba saya cari inspirasi lah untuk nulis di situ. Terus dia ya karena dia nggak punya kemampuan di sana, dia browsing di internet, terus nulis apa di situ, dia nulis, coba ini tulisan saya gitu. Terus si Brandon ngelihat ternyata tulisan itu dia ngopi paste dari artikel di internet. Ngepek. Wah kamu. Terus enggak, ini tulisan saya. Terus coba ini kan dari blog ini ya gitu kan, apal itu Brandon kan, mungkin dia juga sering browsing. Bukankah itu salah satu artikel dari blog ini? Oh iya, saya saya dapat dari internet kan. Yo enggak gitu caranya, kamu harus cari bahan sendiri. Cari bahan sendiri, dan berarti harus benar-benar original tulisan kamu sendiri, walaupun kamu mungkin menggunakan bahan dari internet silahkan, cuma intinya tulisan di situ harus original. Plek gitu Mas. Wah, plek copy paste itu. Titik koma ning podo. Iya. Everything is resting upon it. Writer ever. Do you like it? Thingy magazine who didn't hire me. Your ass. Out of the bank! He's in clothes. This is for that magazine. Successful Saving. Successful Saving. Yes? I'd just say it was a bit of a surprise. Yeah, the whole metaphor, very clever. That was different. Would you like to come in? I don't care. To be an editor of this magazine. Hi everyone, I'm Rebecca Bloomwood. Writing about, like them or not, is where that ends. Sorry. A piece. I said that on the phone. 6. You start with 1,000 words. You still have the label on your new glasses. You took a job at a savings magazine, advising people on how to handle money. Yeah, credit limit on your card was reached. What's this? Copied straight out of Money for Dummies. Remind me why I hired you. Okay. Rebecca is on APRs into Google. Investors lost 8%. No answer. Can mean different things to different people. I wrote that. You wrote that. Mail it to me by 3 o'clock, okay? Nah, pada suatu ketika si Becky ini belanja. Biasa, dia shopping ya, shopping dengan kondisi keuangan yang wis carut-marut ya. Dengan sisa uang yang dia miliki, dia membeli sebuah sepatu, Mas.
sepatu boot ya, sepatu boot dengan merek A misalnya itu. Dia beli itu, setelah dia sampai rumah, dia kan bener-bener paham ya spek baju, bahan segala macam. Dia sampai di rumah itu ternyata dia tertipu. Gitu. Ketipu? Dia tertipu. Palsu atau gimana itu? Jadi nggak 100% lah bahannya itu ada campurannya apa gitu. Nggak ori lah ya? Nggak ori, bener. Jadi tidak sesuai dengan apa yang tertera di handtag si sepatu itu. Nah, itu menjadi bahan dia untuk menulis gitu. Bahwa dia menulis tentang hati-hati jika berbelanja kan gitu. Hati-hati berbelanja. Ini pengalaman, dia bercerita tentang pengalaman dia sendiri sebenarnya. Dia mengalami, saya dulu belanja ini, terus dapat barang ini, ternyata karena saya kurang teliti, saya mendapat barang yang jelek segala macam. Nah itu akhirnya dia mengisi kolom itu dengan pengalaman-pengalamannya selama dia berbelanja itu tadi. Gitu. Setelah dia tulis di situ, si Brandon nih baca kan hasil tulisannya si Becky, ternyata wah ini keren ini, istimewa ya. Ini keren, ini loh, gitu, ini loh, gitu. Nggak nyontek gitu. Nggak nyontek, ini bener-bener dari kamu sendiri loh, seperti ini yang saya inginkan. Sekarang oke, kira-kira mau dikasih nama apa nih kolomnya? Gitu. Nama saya aja, itu jangan nama kamu biar lebih cool ya, nanti tak kasih ini aja. Terus si Brandon itu biar lebih menjual gitu. Biar lebih menjual, dia memberi istilah si Becky itu the girl in the green scarf gitu. Jadi wanita dengan sial hijau lah. Itu kan ya, jadi ikonnya dia di ini pas ini kan dulu kan dia perkenalnya kan masalahnya itu tadi sial hijau itu ya. Itu dijadikan nama judul halaman atau kolom di majalah Successful Saving yang berisi tentang tulisannya si Becky. Diberi nama itu The Girl in the Green Scarf gitu. Gucci boots. I'm so sorry. I had them for. Give me the boots and no one gets hurt. That's the oldest trick I'm learning for this. A 50% off cashmere coat. It's not real cashmere. Coat isn't actually a friend at all you're getting into. This is good. By Rebecca Bloomwood. I mean, is that how you want your name to? More. The girl in the green scarf. Where to stick their credit cards? Hey, check it out. Becky ini sangat ahli mas dalam hal fashion ya. Expert banget. Expert lah ya dalam dia brand gitu, tentang bahan, tentang perpaduan warna segala macam itu dia sangat ahli. Dan ya detail ya sampai harga segala macam itu dia sangat ahli dalam hal itu. Jadi semua pengalaman dia mengenai fashion itu yang dia tuangkan dalam tulisan-tulisan dia di kolom dia itu di sana. Ternyata di luar ini mas, ya sesuatu yang luar biasa di situ. Tulisan Becky ini itu menginspirasi banyak orang. Itu banyak orang yang menyukai yang tulisannya ya? Tulisan Becky di situ. Dan dia menjadi semakin populer gitu loh. Menginspirasi pembaca. Nah, menginspirasi pembaca. Oh, ya top berarti. Top dan membawa dampak yang sangat positif untuk majalah Successful Saving gitu loh. Banyak review atau dari para investor pun juga merasa ini sesuatu yang keren ini gitu loh. Ini sesuatu yang benar-benar menginspirasi dan fresh ya. Belum pernah ada. Dan saya sangat antusias dengan kolom barumu ini. Banyak ini ya. Respon positif lah dari pembaca juga para investor majalah tersebut. Jadi itu meningkatkan rating si Becky juga dan
majalah itu khususnya si kepala redaksi lah ya, nah, si Luke Brandon itu tadi, hingga akhirnya dia ini ya kayak pertemuan akhirnya itu menghadiri di pertemuan dengan dengan ini ya majalah-majalah besar yang lain. Si Becky-nya itu berdua ya? Oh, berdua. Sama Luke. Sama si Luke ya. Akhirnya dia si Becky kan Luke yang mendapat undangan dan dia mengajak Becky untuk kamu menemani saya kan gitu. Kamu menemani saya. Jadi menjadi semakin populer. Brand ambassador ya. betul sekali. Dan lucu ya. Dia pinter, dia ceria soalnya orang ya. Si Becky itu ceria dan dia orangnya memang agak selengean ya. Tapi ternyata itu malah membuat apa ya? Dia banyak dikagumi gitu. Dia ketemu dengan orang-orang besar yang ini cewek ini spesial ini beda ini kan gitu, unik kan gitu. Ini unik dan dia ceria, makanya banyak orang yang senang sama dia. Luke Brandon. Scarf. I like it. A passion for personal finance. Seems that he liked the column, so I can't believe that. Off the web. It's an article in What You Love called The Girl in the Green Scarf. Oh my God. We're international. Luke, we've taken Asia. I want you to come with me to the APA conference next week. It's the biggest magazine event of the year. Find good restaurants in case anyone wants to relax. I'm glad you're so enthusiastic about it. Luke, how are you? You may have read The Girl in the Green Scarf. Boring window displays in the world. Some pretty pink umbrellas. She's like a breath of fresh air. There, in the stroller. Smith from All City Debt Collection. Mr. Brandon. Yes. Like her. Timing accident. Enough. 6 o'clock on Monday morning. Personal contact. Print Association Charity Board. It's a huge mark of respect. Down to you. England with my dad. The family business. Supposed to succeed on my own terms, not. Tapi di lain sisi, ya itu tadi dia kan sebenarnya memiliki masalah serius kan. Iya. Tentang tagihan gitu. Keuangannya dia kan bisa dibilang kan carut marut tagihan kartu kredit yang di masa lalunya kan sudah sangat besar dan dia sampai dikejar-kejar seorang debt collector, Mas. Namanya itu tidak salah Derek Smith ya. Wah, Derek Smith itu dia ngejar, Mas. Dia si Becky itu kan nggak pernah mau ketemu, gitu loh. Jadi Derek dia beralasan terus, saya harus ketemu ini, udah bisa, dia menghindar terus. Suatu ketika si Derek Smith ini berhasil mengetahui identitas Becky bahwa dia sekarang bekerja di majalah Successful Saving itu. Nah, si Derek Smith itu akhirnya dia datang ke kantornya si Becky. Dia mencari Becky di sana. Ini harus saya tagih utangnya banyak itu, ribuan dolar lah ya. Terus dia masuk ke dia berusaha masuk ke kantor Successful Saving itu untuk mencari Becky. Kebetulan di saat itu lagi rapat, Mas. Itu si asistennya Brandon itu ada yang nyari Becky namanya Derek Smith. Itu waduh, debt collector itu kan kantor. Debt collectornya sampai ke kantor. Wah, dia malu ya. Karena selama ini kan banyak orang nggak tahu bahwa dia memiliki permasalahan itu. Terus diparani DC. Kamu harus ketemu, aku nggak mau ketemu. Lah kenapa kamu nggak mau ketemu? Ditemui dulu. Nah, dia ngakunya bukan debt collector, dia ngakunya itu mantan pacarnya. Itu mantan pacarku itu. Saya takut kan gitu. Tolong gini supaya jangan mencari saya lagi. Saya takut. Dia ngakunya itu mantan pacar, padahal itu debt collector. Akhirnya ya itu si Luke ya, akhirnya dia menemui pokoknya intinya tolong bilang ke jangan perbolehkan si Derek Smith ini masuk karena dia akan mengganggu si Becky ini. Akhirnya susah ya si Derek Smith untuk masuk, akhirnya dia pergi lagi. Nah, popularitas si Becky
dan Luke ya, itu membawa majalah Successful Saving itu sampai ini Mas, dia termasuk majalah yang rating tinggi ya di Asia, bahkan sampai ke internasional. Itu semakin populer lah, majalah itu semakin populer. Bisa ini ya, mungkin bisa setara sama Alet ya, bisa jadi. Jadi grade-nya dia naik, grade-nya dia naikkan gitu. Terus karena kepopuleran itu mereka diundang wawancara di salah satu stasiun TV gitu. Di sana dijadwalkan untuk Luke, Brandon sama si Becky harus menghadiri wawancara live ya, live di salah satu TV. Terus live itu berlangsung, wah si Becky juga, wow, ya itu tadi wawancara itu berjalan lancar sebenarnya, berjalan dengan sangat lancar ya. Wah, terus penonton pun juga terpukau dengan mereka berdua. Nah suatu ketika di acara live itu si hostnya ya itu siapa yang mau mengajukan pertanyaan, karena di situ kan ada penonton ya, yang audiens ya, yang ada di tribun lah ada yang mau bertanya sesuatu sama si Becky apa si Brandon. Terus ada yang angkat tangan, ada yang angkat tangan berdiri, itu Derek Smith. di sini datang ke situ, di acara live-nya itu datang. Nah di situ akhirnya Derek Smith dia menghancurkan Becky di situ. Dia menceritakan semuanya bahwa ini Mbak Becky ini utangnya. Dia sebutkan semua, ini pas saya telepon tanggal sekian dia alasannya bibiknya sakit. Ini yang tanggal ini saya telepon patah tulang, kakinya patah, itu neneknya meninggal gitu. Itu live Mas, acara TV live. Ayo ditelok wong akeh buat itu. Itu si Becky ya nangis di situ dah. Ya hancur karirnya. Hancur. Yang selama ini dia sudah berkarir bagus di sana, sudah wis sangat populer, dihancurkan oleh seorang debt collector. Bangsatnya. Selesai karirnya si Becky di situ. Jadi ya kan si Brandon kan juga merasa dibohongi kan, karena dia kan bilangnya Derek Smith kan mantan pacarnya, padahal itu adalah debt collector. Dan nggak tahu ternyata si Becky memiliki masalah keuangan yang krusial lah ya gitu. Dari situ kan dia jadi kebuka semua gitu loh, kebohongan si Becky. Jadi kan menjadi sangat lucu bahwa Becky itu kan terkenal karena tulisan dia yang sangat menginspirasi gitu. Berhemat, beli baju yang murah, memanage keuangan gitu. Ternyata di lain sisi dia punya keburukan di hal keuangan juga gitu kan. Ya, itu kan nama baik majalah itu yang kena menjadi taruhannya gitu, kena imbasnya. Ya sudah. Setelah acara itu betul si Brandon marah besar kan, kamu membohongi saya gitu, membohongi saya. Dan karena kejadian seperti ini terpaksa kolom itu tadi yang milik Becky itu tadi ya terpaksa dihapus dari majalah itu. Langsung dihapus tuh. Ya intinya setelah kejadian itu. Ya langsung dihapus. Ya kan dia kan membawa nama baik itu kan. Misal itu tidak dihapus ya nanti dikhawatirkan akan membawa respon negatif, buruk ya. Nanti maksudnya nanti komentar-komentar dari para pembacanya kan. Iya benar. Wah ini bohong ini kan gitu. Katanya dia hemat segala macam, ternyata dia sangat boros kan. Berseberangan. Wah, ya wes mau ndak mau si Becky keluar dari Successful Saving Mas. Betul. Dipecat mah. Ya intinya dia dipecat. Dia keluar, dipecat dari sana. Ya melas kejadian. There's a man holding on line. Derek Smith. How long has this ex-boyfriend been stalking? Ever since the relationship ended. Calls from Derek Smith. You got to take her right to the edge of the cliff.
Excuse me. Derek Smith. Thank goodness for redial. Not answer this call, it's Derek Smith. Derek Smith. Do not answer this call, it's Derek Smith. This is her? Girl in the green scarf, Rebecca Bloomwood. Finance, not my thing. Then your Is really boring. Many people that have the most money in savings. Tell us about the coat. He inspired me. Most valuable commodity in America. Trust. that could be so much fun, huh? There with any financial issues that would. I'm having trouble with debt. Miss Bloomwood's debt. Agency. My name is Derek Smith. Has been stalking Rebecca for the $9,412. Because he is her ex-boyfriend. Really? Limited time here. Is there anybody else? Is currently in the hospital with depression. In the mail 14 times. For duty in Basra. It's true. Luke, you don't understand. Nobody who absolutely doesn't understand. Come on. Well, you're not giving me time. I shop, the world gets better. What about honesty? The whole thing was a lie. It makes sense. Mendengar info berita si Becky itu keluar dari Successful Saving, ternyata Alet itu tertarik, Mas. Dia mengetahui ya track record Becky, cara Becky menulis gitu, konsep-konsep yang Becky tulis di majalah Successful Saving. Dia tertarik. Kepala editornya Alet. Dia tertarik gitu loh. Bagaimana kalau dia tak ajak masuk ke majalah saya aja untuk mengisi kolom di tempat saya juga. Gitu. Walaupun dengan walaupun backgroundnya, ya dalam arti sudah segala permasalahan di luar itu dia tidak masalah lah. Masalah dengan itu gitu. Dia menawarkan gitu. Dia akhirnya dia datang ke rumahnya si Becky. Dia datang sana, orangnya memang lux lah ya, dia orang top lah ya. Datang ke rumah Becky, itu orang tuanya Becky ya nggak percaya, wah ini pemilik Alet kan gitu. Terus wah bingung gitu bang tuan, wes kikuk gitu kan. Dia ngobrol di situ, gimana kamu tak tawari, kamu kerjalah tempat saya kan gitu. Ketemu Becky kan, kamu kerja tempat saya, kamu ngisi kolom di tempat saya. Wes yang kemarin-kemarin itu sudah lah, saya nggak mempermasalahkan itu. Kamu masuk ya ke tempat saya gitu. Si Becky kan itu kan sesuatu yang luar biasa, itu cita-cita kan dia. Cita-citanya masuk ke situ. Cita-cita saya gitu, bahwa ini Alet. Dulu cita-cita saya kan saya ingin jadi kolumnis di Alet. Terus dia berpikir itu, tak terima atau enggak ya? Ya maksud enggak tak terima kan gitu. Tapi dia berpikir, dia sadar diri bahwa enggak lah, saya enggak kerja, saya enggak mau kan gitu. Loh kenapa enggak mau? Ya dia sadar diri bahwa selama ini orang sudah saya bohongi. Gitu loh. Jadi percuma misal dia masuk pun di sana di Alet, orang kan udah nggak percaya sama si Becky. Karena ya itu tadi bahwa kejadian itu ya. Selama ini apa yang dia tulis di majalah Successful Saving itu kan sebuah kebohongan. Kebohongan itu. Gitu loh. Nggak sesuai realitanya gitu loh. Orang dia mengajak untuk berhemat segala macam, ternyata dia adalah maniak. Belanja sampai kartu kreditnya sampai semua limit habis dipakai untuk belanja. Bingung dia karena akhirnya ya sudahlah, ini keputusan saya juga sudah memutuskan bahwa ndaklah, saya sudah nggak akan di majalah lagian gitu. Ya karena ya itu tadi kan, karena dia berpikir bahwa orang nggak mungkin percaya lah gitu, daripada dia nanti malah dibully ya itu ya, nggak usah lah, saya nggak usah. Mending angkat tangan ya. Bahkan si Alet pun juga ini bahwa bener nih, pokoknya intinya kamu putuskan sekarang. Saya keluar dari rumahmu berarti kesempatan tidak akan datang lagi. Putuskan sekarang, ya atau enggak. Kalau ya yo besok kamu kerja, nek enggak saya pergi, saya pulang gitu. Tapi ini saya menawarkan ini cuma sekali ini aja. Si Becky kan sudah tekad ya, sudah kalau dia udah enggak
mau kembali ke betul, majalah betul. lah. Enggak, saya pokoknya enggak lah sudah ini sudah keputusan saya kan gitu. Terus oke lah, misalnya seperti itu, saya keluar berarti sudah enggak saya sudah enggak menawarkan lagi, silahkan. Akhirnya ya Alet pulang. Dan si Becky enggak kerja di Alet karena dia juga enggak nerima, maksudnya tawaran dari Alet kan gitu. Ditolak. Is going to sea. Stuck with her. Was to petition for clemency. He's no longer with Dante West, with many girls. Affordable fashions. Welcome to Alet. In fact, you got that for me! Vraiment, tiny. You will make your column personal. We print the prices very small. Yeah. Wow. Look for my magazine. No, I really... So many mistakes. This job would be another one. The opportunity to live with me. We should both go. C'est la vie. Di lain sisi, Luke Brandon ini Mas, dia sudah memiliki prestasi yang bagus ya. Dia bisa memajukan majalah Successful Saving dengan prosesnya itu bertahap tapi bagus dan bahkan bisa sampai go internasional. Progresnya itu ya. Nah, si pemilik majalah itu menawarkan sesuatu yang lebih besar. Melakukan sesuatu yang lebih besar. Kamu tak buka ke kantor diri, kamu bikin majalah sendiri misalnya gitu. Tapi modal dari saya. Intinya gitu, kamu memiliki prestasi yang luar biasa, ini sudah saatnya kamu memiliki majalahmu sendiri. Terus Luke Brandon, wah, yang benar. Iya, kamu punya prestasi yang baik. Ini saatnya kamu berkarir lebih baik lah intinya. Si Brandon juga berpikir, iya ya, sebenarnya saya memiliki kemampuan di sini kan gitu. Oke Pak, siap. Saya membuka, saya akan ini mencoba dengan majalah saya yang baru, tapi ya mohon maaf, saya akan berdiri sendiri. Dia keluar terus dia bikin majalah sendiri. Bikin majalah sendiri, betul. Dia kan juga merasa bahwa kalau saya memang memiliki kemampuan seperti itu, kenapa saya harus kerja sama orang kan? Iya, benar. Prestasi dia, kemampuan dia untuk ini ya manajemen sebuah perusahaan kan dia sudah bagus kan gitu. Dan itu juga salah satu saran dari Becky dulu. Jadi Becky itu dulu pernah menyarankan bahwa kamu itu cakap, maksudnya dalam arti kamu itu memiliki kemampuan, kenapa kamu malah kerja gitu? Kenapa kamu nggak berdiri sendiri nggak berdiri sendiri? Itu salah satu saran dari Becky dulu. Zaman si Becky masih di majalah Successful Saving. Dia ingat itu, akhirnya, oh iya, betul ini saran dari Becky. Akhirnya dia keluar dia buka perusahaan sendiri dengan nama Brandon Communication, Mas. Brandon Communication. Iya, itu nama majalah, nama redaksi yang sekarang dikelola oleh Luke sendiri dan itu milik sendiri, itu diberi nama Brandon Communication. Ngatek dewe. Ya itu salah satu jasa. Mesti ya ini juga inspirasinya dari Becky ya. Saat itu ya, dari Becky saat dia masih bekerja di sana, dia sempat menyarankan bahwa kamu harus punya majalah sendirilah. Jangan kerja sama orang terus kan gitu. Nah, ini permasalahan Becky kan hutang yang menumpuk ya Mas, hutang menumpuk sampai ribuan dolar lah ya. Wah, buat ya kalau dirupiahkan tuh sekitar 150 jutaan koyone, sekitar segitulah. Itu untuk baju-baju itu ya. Mobil siji ya Mas. 150 jutaan lah. Mobil siji. Itu terus dia berpikir gimana caranya aku harus menyelesaikan hutang-hutang itu dengan apa ya, nominal yang sangat besar ya. Sedangkan dia juga sudah nggak kerja kan gitu. Oh iya. Gimana caranya? Dia juga merasa begini, kalau hutang itu nggak saya selesaikan, saya kerja dimanapun nggak akan tenang kan gitu ya. Jadi intinya masalah itu harus saya selesaikan dulu. Tetap kepikiran ya. Iya, tetap nggak fokus lah. Tangga Terus itu ayah ibunya itu berencana untuk sudah gini aja, itu bapak punya mobil itu dijual aja nanti untuk nutup itu. Si Becky nggak mau, jangan Pak, itu kan
uang tabungan bapak juga. Jadi mobil itu ya masa saya sekarang harus dijual untuk membayar utang-utang saya. Enggak lah, jangan sampai menjual itu. Nah terus ada sebuah saran dari temen, gini aja, baju-bajumu yang banyak itu diobral wae. Itu kan banyak sekali koleksinya kan dia. Koleksi terus apa? Bermerek lah ya. Mereknya top mas, gitu loh. Itu misalkan dijual kan harganya juga masih tinggi. Dijual aja semua sudah. Waduh, masuk dijual ya gimana lagi? Ya kembalikan lagi aja uangnya gitu. Besok intinya nanti kalau kamu udah ngumpul kan kamu bisa beli lagi. Dan enggak harus sebanyak itu. Itu kan sangat banyak. Kok buah itu kamare lah. Tadi sak toko. Gimana kalau coba kamu ini aja, kamu jual lelang lah ya. Jual diobral aja, paling tidak kan bisa nanti inilah bisa dikumpulkan untuk membayar hutangmu itu kan gitu. Akhirnya dia sama teman-temannya sama dibantu orang tuanya juga, akhirnya dia dia buka ini mas, dia buka stand bajunya itu, dan dia kan juga sudah terkenal dengan nama itu The Girl in the Green Scarf itulah dia. Stand-nya dinamain itu? Itu. The Girl in the Green Scarf kan dia sudah terkenal karena ini ya, publik kan sudah tahu kalau dia itu ternyata kan gila belanja gitu. Nah makanya ini baju-baju koleksinya si The Girl in the Green Scarf tadi. Jadi dia bisa dibilang kan dia sudah selebritis lah ya. Ini si selebritis ini sekarang obral baju punya dia, koleksinya mau dijual semua. Wah itu penuh mas, wantri itu orang pada beli wantri, wah akhirnya terjual habis itu ya? Habis, terjual habis dan terkumpul sudah hampir bisa melunasi utang dia. Cuma tinggal sedikit. Tetap masih ada, masih kurang tapi sedikit. Intinya dari hasil penjualan baju itu dia sudah lega karena wah ini cukup ini untuk ya sedikit mengurangi beban, mengurangi beban utangnya ya. Betul. Nah, terus ini yang terakhir sialnya. Oh iya, sial Green Scarf itu tadi dilelang, Mas. Oh, dilelang ya? Kan dia kan sudah nggak ngisi kolom lagi kan. Nah, icon dia satu-satunya sial hijau itu dia lelang gitu. Mas. Siapa yang mau beli sial saya? Dulu ini yo ada sejarah di balik ini, semua orang sudah tahu. Silahkan siapa penawar tertinggi. Akhirnya banyak orang melelang dan penawar tertinggi itu $300. $300. Jadi ada yang maksimal menawar shelf itu seharga $300. Dia sangat ya sudah gitu. Dia sebenarnya sayang $300. Sayang ya. Ya mana karena itu icon dia selama ini, tapi ya sudahlah dengan $300 itu pas mas nggak melunasi utang mas. Pas gitu. Akhirnya sudah dengan berat hati dia harus melepas sial itu dan akhirnya uang terkumpul itu cukup untuk melunasi utang dia. Betul. Akhirnya lunas mas, lunas dan itu kan dia kan rodok dendam ya sama si Derek Smith itu ya. Di sini itu. Dia rodok dendam, terus dia ngabari, ini sudah mau kamu saya tunggu di lokasi ini, sudah saya siapkan uang senilai jumlah total tagihan saya, utang saya di yang mau kamu minta kan gitu. Itu Derek Smith datang, terus dah ini hitung sendiri, receh kabeh. Diwadahi toples. Memang sengaja ya. Mereka dendam. Diwadahi toples mas, di toples banyak itu. Receh itu. 150 juta receh. Dah itu hitung sendiri. Nanti kalau kurang bilang. Selesai udah. Gue dendam banget dan dendam sekali sama Derek Smith. Intinya yang penting kan sekarang saya lunas gitu. Tapi ya kamu sedikit repot lah. Receh kabeh. Berapa toples itu tumpuk-tumpuk. Itu hitung semua, hitung sendiri. Nanti kalau kurang bilangan itu
Wah, ini mendem gini tuh. Pusing teman itu. Iya, tapi ya, terus puas ya. Si Rebecca puas. Dendam terbalaskan. Betul. I'm Rebecca Bloomwood and I'm a shopaholic. Destroyed my career on national television. Plan. I need your help. All employees. Ready. Hats. Oh. Nancy out there. There's plenty for everyone. Collar and these classic buttons. What would you like? Sobriety. Real Prada shoes, ladies. You know what? Not for sale. Not for sale. Screen scarf. Full, sensual scarf. $50. I have $90. Ready. $200. $300. $300 to the lady in pink. It could bring you love. Or it's another $1,000. $1,586. What are you doing? I'm just giving you what you deserve. $1,400 and a quarter. Ready, sweetie? Max! Nah, setelah itu ini Mas, saat dia perjalanan pulang gitu ya, dia habis menghadiri pernikahan temennya ya. Berkondangan. Di jalan dia ketemu Luke Brandon. Dia ketemu di jalan. Oh, kamu ketemu. Kamu dari mana? Ini habis ini kondangan temanku nikah gitu. Terus aku ada sesuatu untukmu kan gitu. Apa sesuatu? Si Brandon tuh mengeluarkan green scarf Mas dari itu sial hijaunya yang dilelang tadi. Dibawa Brandon ternyata. Loh, kok bisa di tempat kamu gitu? Sial hijaunya ya tadi yang lelang saya itu. Loh, kan bukan yang tadi menangke lelang itu di si Brandon. Oh, bukannya tadi ada dua cewek ya yang saling ini berebut lah ya. Saling berebut maksudnya. Oh, penawar tertinggi itu tadi ada dua orang cewek semua. Itu dua-duanya suruhan saya semua. Dua-duanya itu. Betul. Dan mungkin itu juga ini ya salah satu. Maksudnya dia memang berniat membantu si Becky. Dia respect dengan Becky sudah berubah. Berarti dia berani menjual koleksinya untuk melunasi utang tadi. Berarti dia sudah berubah nih. Dia sudah mau menjadi yang lebih baik. Dan dia mungkin berniat untuk membantu itu tadi dengan sial hijau itu. Dan dia juga melihat bahwa sial hijau itu punya sejarah buat Becky. Dia mesti sangat ikonik berat untuk melepas itu. Makanya ya saya beli aja. Ini saya kembalikan kan gitu. Dibalik kayak Mas. Dikembalikan. Sial hijau itu dikembalikan. Terus kamu sekarang gimana, kerja di mana? Aku juga sudah nggak di Successful Saving gitu. Loh. Ya menurut saran kamu, sekarang aku buka majalah sendiri. Gitu. Tersipu malu. Itu kan juga kamu yang menyarankan dulu. Oh iya betul itu. Akhirnya yuk gini-gini dah. Ya, mereka kan sebenarnya kan saling suka sebenarnya. Mengungkapkan. Mereka sebenarnya saling suka. Mereka ketemu di situ dan si Becky akhirnya direkrut lagi sama Brandon. Jadi akhirnya si Brandon Communication itu tadi dikelola oleh Becky sama Luke kan gitu. Akhirnya mereka kerjasama di satu perusahaan. Wah ya asik ya. Your clothes and kept that. You really sold it all? The bidder on the phone was you.
desperately important stuff. Rebecca Bloomwood. I'm a columnist for Luke's new magazine. Ya, oh, itu ada sedikit lucunya itu ya di ini ya, kan si Becky itu kan anu ya, dia maniak belanja. Dia maniak belanja. Di situ dia juga ikut konseling ya. Konseling di mana konseling itu ternyata adalah konseling isinya orang gila belanja semua. Terapi lah ya, kayak terapi gitu ya. Biar nggak terlalu gila. Betul. Belanja. Jadi konseling itu untuk dalam arti di situ kan motivasi terus bahwa belanja kita harus merubah mindset untuk berhemat, untuk ini segala macam. Itu lucu ya, dari banyak background tuh rata-rata itu gila belanja semua, atau maniak belanja semua. Pokoknya kita sudah nggak boleh belanja, kita harus berhemat segala macam. Mereka saling menguatkan di forum konseling itu. Itu Becky sekali datang itu dia malah, ya Becky gimana nek menurutmu belanja itu indah sekali. Itu bau apa, kulit asli, sepatu itu aduh harumnya. Dia bukannya mengurangi ini, malah dia memotivasi yang lain untuk belanja lagi. Orang yang sudah tadinya sudah agak sembuh nih ya. Agak sembuh tuh. Oh bener. Nikmat malah memotivasi untuk belanja. Malah lagi. Jadi provokator. Goblok bener. Nah, itu kan dia terus sama si ketua konseling tadi kan, udah cukup, Becky cukup kan, daripada nanti semakin memperparah situasi di situ kan. Sudah yang lain, apalagi yang lain. Pokoknya kita harus menahan nafsu untuk belanja. Kita sudah tidak boleh lagi menghambur-hamburkan uang. Yaitu suatu ketika Becky itu pas dia mau cari tas untuk acara pernikahan temannya itu, dia kan lagi nyari tas kecil untuk aku harus belanja nih karena besok mau tak pakai untuk acara ini, kondangan itu kondangan misalnya gitu. Dia pas buka baju ini, rak-rak baju itu yang kepala konselingnya di situ kayak belanja. Jadi intinya tuh mereka susah untuk lepas dari itu karena memang sudah edik ya. Sudah edik, jadi sudah sangat alam bawah sadarnya itu kudu blonjo, mendarah daging, wis ngoyot gitu. Susah gitu. Ya bener di sana sudah nggak boleh kita harus ini. Tapi blonjo tetap blonjo. Itu lucu ya. Ya kan ya bener-bener kehidupan kita sehari-hari. Berarti memang di masyarakat kita itu masih sangat apa ya hal konsumtif itu masih sangat kental ya di masyarakat kita gitu. Dimana kadang kita itu janiran duit ning pengin duwe apa gitu. Paksa gitu. Jadi cerita ini cukup uniknya di situ. Karena ya nggak jauh ya sama kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari gitu. Lucu Mas itu. Saya seneng ya nonton itu, film itu tak tonton ping piro ya itu kayak 10 kali ada ya. Lucu soalnya, jadi lucu, menarik lah. Menarik itu. Menarik. Endingnya berarti gimana itu Mas? Ya selesai. Ya itu. Ya ending ya selesai. Ya lebih. Ya itu Brandon sama ini ya. Becky. Sama Becky itu akhirnya ketemu itu, terus mereka jadinya kerjasama dan endingnya itu. Dan si Becky kan dia juga sudah ini ya menjual semua koleksinya. Berarti intinya dia sudah berniat untuk mengurangi kebiasaan buruknya berbelanja yang berlebihan gitu. Karena si Luke itu kan ini kan dia kan manajemennya kan sangat ketat ya. Jadi dia mungkin nanti dengan Luke itu nanti dia lebih apa ya, pas lah ya, lebih pas. Cocok. Ada yang ngontrol lah gitu, nggak boleh ini nggak boleh itu. Asik guys. Ya paling itu Mas, sedikit ya tentang film ini ya, Confession of Shopaholic ya. Ini menarik lah.
Ya enggak cuma buat cewek-cewek aja, mau bawa bapak ya enggak apa-apa. Ada lah laki-laki yang cowok yang seneng belanja juga ada. Asalkan jangan BPJS. Apa itu? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Itu kan jari-jari ini anak-anak sekarang ya mau melu-melu lah. Flexing yo. Murah banget. Cepet utang. Kan wagu. Wagu sekali. Oke itu teman-teman. Apa mas judulnya? Confession of Shopaholic ya. Shopaholic. Lucu kita film iki apik ya. Saya belum pernah lihat tapi kemarin Mas Edo tak tanya bahas apa Mas besok iki film iki wae apik ngono. Tapi aku belum sempat nonton. Wis lah ngrungokke Mas Edo lah besok. Langsung ngrungokke tok ngekek. Ya nanti tetap coba ditonton Mas. Tonton ae. Apik lah. Cerita kan terus tak bayangin lagi wah gemblung gitu. Demi sebuah apa ya Mas ya? Ya sebuah gaya hidup ya, sebuah gaya hidup ya. Terus ia melakukan segala cara. Maksudnya caranya men saya punya gitu. Gengsi lah ya. Nah, itu khususnya cewek-cewek itu direm bojo-bojone dhewe ya. Mending tuku beras ya. Tuku beras oleh oke. Cowok kan realistis lah. Wih, ya. Membela. Padahal kadang nek kepingin gue. Apalagi gue tuku rokok. Tuku rokok. Nanti duit tetap ngerokok. Rokok teman. Kalau cewek kan waduh ya, duit 5.000 pengen tuku klambi. Pengen beli baju sih mahal. Repot. Betul. Ya pada akhirnya salah satu aplikasi bisa nyicil. Nah, ini disikat kan itu. Ya itu. Berat lah pokoknya. Gambarnya gonta-ganti. Oke, itu teman-teman. Mudah-mudahan terhibur dengan salah satu film yang kita bahas ini. Ditonton lah. Biar itu asem kayak ngekek lah ya gue. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel kami. Kami juga ada di TikTok, di @ngelempus, Instagram juga ada, namanya Ngelempus. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya biar kita semangat terus bikin videonya. Gitu aja Mas Edo ya? Gitu aja Mas. Sudah 2:30 ya. Iya. Beliut ya. Beliut ya, motornya sapang kabeh. Ngantuk. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye. Bye-bye.